yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Haji Al-Ansari. Kepada beliau dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-muqtari man da'ana ilaihi bil-idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma ya Rabb sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim adada ilmik wa adhib husna qulubina dunya wal akhirah wa farrij quluba ummatik wa hawwil ahwalahum ila ahsanil ahwal ya rahman. Amma ba'du, qala Allah ta'ala kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala aidan laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan al-mar'u ma'a man ahabba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyu sahibul khuluqil azim wa ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa 'afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus yang berada di tengah-tengah kita, di antaranya Guru Agus dan Tuan Guru Mu'alif dan guru-guru yang lainnya yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu. Namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada buhan-buhan sidin barataan. Mudah-mudahan guru-guru kita, wabil khusus Marina ulun, Tuan Guru Sahibul Bait, Kamu undang ulun, dan guru mu'alif dan guru-guru yang lainnya dipanjangkan umur, disihatkan badan, diluaskan rezeki beliau, dan dilancarkan urusan mereka dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin wal hadirat, jemaah peringatan Maulid atau kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semuanya, kita sabarataan insyaallah selalu dalam rahmat Allah taala
dalam maghfirah keampunannya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberi begitu besar, begitu banyak nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tak terhitung banyaknya nikmat Allah taala kepada kita. Allati la tu'addu wa la tuhsa. Antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah kita dijadikannya oleh Allah taala orang yang beriman. Di antara nikmatnya lagi, Allah menjadikan kita orang yang beragama Islam. Dua nikmat ini adalah yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nikmat yang juga besar yang diberikan Allah taala kepada kita, dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita kada memohon, kada meminta, namun diberi iman Islam, dijadikannya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca sejarah di peringatan Isra Mi'raj, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah taala sampai ke langit yang ketujuh dan seterusnya. Dan beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa berdiri lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdiri lawan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Musa ini membaca di dalam kitab Taurat beliau kelebihan keutamaan umat Nabi Muhammad SAW, sehingga memohon kepada Allah Nabi Musa supaya Allah menjadikan beliau menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Namun sayang, seribu sayang, ada dikabulkan Allah Taala. Cukup biar Allah Taala ikam jadi nabi sudah. Nabi Musa jadi umat Nabi Muhammad, siapa namanya pinakan umat Nabi Musa? Jadi cukup jadi nabi saja. Ada dikabulkan oleh Allah Taala. Tapi kita sekarang ini memohon kepada Allah Taala, ada karunia Allah Taala dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat. Kenapa umat Nabi Muhammad sebaik-baik umat? Karena nabinya sebaik-baik nabi. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan di antara nikmat berikan Allah Taala kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di tempat yang insyaallah penuh barakah ini. Di tempat Allah Subhanahu wa taala disembah. Di tempat yang mana Nabi Muhammad SAW dipuja dan dipuji. Di tempat peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini adalah juga nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita dengan berkat kita hadir di majlis peringatan Nabi besar Muhammad SAW ini, semoga kita masuk dalam kategori sabda Nabi SAW, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumil qiyamah. Kata baginda Rasulullah SAW, barang siapa mentakzimkan, membesarkan kelahiranku, niscaya aku akan memberikan syafaat untuknya di hari kiamat. Semoga kita yang hadir di sini, yang duduk di masjid ini, mendapatkan syafaat Nabi
Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dunia wabil barzakh wabil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah selalu kita aturkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau yang suci dan sahabat beliau yang mulia dan orang-orang yang mengikuti langkah jejak beliau ila yaumil qiyamah. Ulun pribadi mengucapkan ribuan terima kasih kepada pembawa acara, begitu juga kepada panitia acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudi kiranya telah mengundang ulun pribadi ke masjid yang penuh barakah ini, Masjid Al-Fajar. Kira-kira jadi dinarasi Masjid Al-Fajar ini kira-kira dibangun waktu fajar. Fajar itu sempurna. Dalam Al-Quran ada surah namanya surah Al-Fajar di juz 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Itu kan dalil ada surah di dalam Al-Quran namanya surah Al-Fajr. Ujar Allah Ta'ala, demi fajar, demi waktu fajar, demi waktu subuh. Ada demi masjid fajar, ada demi waktu fajar. Fajar itu kan subuh. Allah bersumpah dengan waktu fajar, berarti menandakan waktu fajar itu mulia. Kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu itu adalah ya. Allah bersumpah wal asri, demi waktu asar, maka waktu asar itu berarti waktu yang mulia, ada tuh kelebihannya. Allah bersumpah dengan waktu fajar, maka waktu fajar itu ada kelebihannya. Apa kelebihan waktu fajar? Kira-kira biar tahu keberadaan. Sini kan ada majlis taklim. Kira-kira sudah dijelaskan oleh guru kita di sini. Namun belum mengingatkan saja. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat fajar. Apa arti 2 rakaat fajar? Artinya sembahyang sunat subuh itu disebut oleh Nabi SAW rakaat fajar. 2 rakaat fajar itu ya Rasulullah sembahyang sunat subuh. Sebelum kita sembahyang wajib, sembahyang subuh disunatkan sunat benar, sunat akad benar, 2 rakaat. Ujar Nabi, 2 rakaat sembahyang fajar ini, 2 rakaat fajar sembahyang sunat sebelum subuh itu lebih baik minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Pahalanya pahala dibandingkan pahala dunia dan seisinya lawan pahala sampai yang sunat subuh, maka pahala sampai yang sunat subuh lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Itu waktu fajar. Nah itu dari menyimpang sedikit. Dan ulun mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada panitia acara yang sudi kiranya mengundang ulun pribadi kasini kembali. Semalam kan di rumah Sidin, di lagi masjid pulang 2 kali sudah. Alhamdulillah mudah-mudahan ada gelapnya. Sampai 3 kali bisa disampaikan ada. Ini bila terlalu lancar bisa diulang. Makanya ada dalam hadis Zulkiban Azdatwabban, menghilang itu jarang-jarang nih, maka bertambah kerinduan. Bila terlalu lancar itu hilang, ada rindu lagi, rindu atau hilang dia. Nah, bila jarang-jarang berhilang,
imbulan syauq kerinduan. Dan ulun mengucapkan ribuan ampun dan maaf seandainya ada kehilafan dan kesalahan di dalam penyampaian ulun atau melaksanakan ulun. Misalkan ada kesalahan dan kehilafan, ulun minta maaf, minta ampun, minta halal, minta ridho. Apalagi misalkan kalawasan, ulun baru mulai sudah terguling sudah. Apa? Wah ini sawat bisa tengah jam lagi. Sudah saya paham. Tak membayangkan ulun. Jadi melihat-lihat situasi dan kondisi pesawat 45 ikon menguap, nah itu sudah isyarat sudah. Ini hanya mukadimah aja. Belum lagi isinya mukadimahnya panjang. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ini adalah merupakan suatu hal yang sangat bagus, sangat baik. Walaupun ada yang mengatakan bid'ah wanita itu ya, tapi bid'ah sama, bid'ah yang baik. Karena punya Imam Syafi'i bid'ah itu ada dua. Jadi imam kita Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, bid'ah itu terbagi dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Kan arti bid'ah itu gawian nang kada pernah digawi di zaman Nabi. Kalau ada wayang ini bid'ah ngarannya. Tapi bid'ah itu terbagi dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Ada bid'ah yang baik, nang bisa dipakai dalam agama, artinya kada menyalahi aturan agama, bagus saja toh. Ada yang bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat. Nah, maulid ini, peringatan maulid seperti ini, sebagian ulama mengatakan termasuk bid'ah hasanah, baik. Bahkan ada juga yang mengatakan sunnah. Sunnah maulidan itu. Semalam kami dianjir, ada tangan guru besar Samarinda, Guru Udin Samarinda, terhadap dia tuan guru viral di YouTube. Nah, ya kak ulun menuruti sidin kayak apa kan? Kayak sidin kalau belum terbukti hari ini nah bisa ada dan mengantoknya sama. Nah, ada ini menuruti, ini tadi gua ambil makan bola. Ujar sidin semalam dianjir pemaulidan itu hukumnya sunnah di sini. Baik bid'ah hasanah tadi. Nyari hukumnya sini. Sunnah hukumnya. Baik bid'ah hasanah. Yes. Apa dalilnya? Dari sini dalilnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditakuni tentang puasa hari Senin. Apa jawaban Nabi? Sahabat kan bertakut, wahai Rasulullah, kan puasa hari Senin, bila hari Senin puasa. Apa jawaban Rasulullah SAW? Dzaka yaumun wulidtu fihi. Hari Senin itu jadi aku berpuasa karena hari Senin itu aku dilahirkan. Jadi aku berpuasa karena memperingati kelahiranku ya Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah memperingati kelahirannya. Kita sekarang memperingati kelahiran Rasulullah SAW. Tapi caranya tidak. Kami memperingati kelahiran beliau dengan cara berpuasa. Puasa adalah ibadah. Sekarang kita memperingati kelahiran Nabi juga dengan ibadah biasanya nih. Kita berpuasa. Seandainya berpuasa ada baik guna di muka Allah dengan. Makanya ada baju kita. Jadi hiasnya tuh kita memperingati Maulid Nabi SAW. Nabi memperingati kelahiran beliau dengan ibadah, kita juga memperingati kelahiran beliau dengan ibadah. Nah,
Nabi memperingati kelahiran Siddiq, berarti memperingati kelahiran beliau bukan bid'ah tapi sunnah. Kenapa sunnah? Karena Nabi memperingati kelahiran Siddiq. Itu biar dulu sama Linda memperkirakan jujur luar biasa sesuai dengan sebagian pendapat sebagian ulama, bahkan sesuai dengan pendapat guru kita Sayyidina Habib Nabi Muhammad bin Sari. Lalu ada pendapat sebutin lagi memperingati acara Maulid Nabi Muhammad SAW ini hukumnya wajib. Nah, guru Udin makanya sunnah. Jadi mengadakan memperingati Maulid sunnah. Ada juga yang mengatakan memperingati kelahiran Rasulullah SAW adalah hukumnya wajib. Kayak apa kalau yang guru tadi kan, kalau mengatakan wajib kayak apa? Artinya kan arti wajib itu bila kita kalian kita belum bisa. Ada awalnya mengatakan wajib di Quran ada, di hadis kan ada. Mani mengatakan pendapat ulama ahli hadis. Siapa nama beliau? Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Al-Muhaddis Abdul Rahman At-Tibai, pengarang Maulid Tibai. Suasana dengar Maulid Tibai, Syekh Abdul Rahman Al-Muhaddis At-Tibai. Dalam kasidah sidir di Maulid Tibai apa? Walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Kira-kira nak Tuhan tahu sama kan? Maulid Tibai itu ini orang Tuhan tunjuk anak-anak pada tahu. Karena sudah tahap syiar sudah. Nah, pada semua maulid itu semuanya punya sir. Semua maulid itu semuanya ada rahasianya, ada fadilahnya, termasuk maulid Tibai. Maulid Al-Habsyi bagus, fadilahnya luar biasa. Juga jangan lupa ada juga selain maulid Al-Habsyi ada maulid Tibai. Abah dulu sepuluh hari maulid Tibai sini. Menurut riwayat menurunkan sebelum beliau mempopulerkan memasyhurkan Maulid Al-Habsyi dan Maulid Al-Azhar, Abah Guru Sumur sehari menjadi dan Maulid Tibai. Maulid Tibai itu ajar guru-guru kita di Martapura mujarrabun bi hudurin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita membaca Maulid Tibai itu Nabi pasti hadir. Mujarrab bi hudurin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah dicoba oleh para auliya Allah Taala bila kita membaca Maulid Tibai, Nabi hadir. Bahkan ada yang mengatakan dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, bila kita membaca Maulid Tibai, Nabi itu hadir dari awal sampai habis. Bila kita memperingati Maulid itu, Nabi pasti hadir. Biar orang-orang tasyah. Namun Maulid Tibai ini kelebihannya adalah hadirnya Nabi mulai awal sampai habis. Makanya ditarim di masjid Tarim, Masjid Jami Tarim itu setiap minggu nanti baca Maulid Tibai. Belum kali menjual mengubah dan Habsyiah, ya tetap aja teruskan di Al-Habsyi. Cuma memadahkan kelebihan Maulid Tibai ini. Artinya semua Maulid itu ada rahasianya. Baik Syaraful Anam, Maulid Barjandi, Maulid Tibai, Maulid Al-Habsyi, Maulid Abdiyah Ulami, semua Maulid itu punya rahasia, punya kelebihan dan keutamaan. Nah, ada bagus tuh ada bermaulid. Nah, jadi Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Rahman Al-Muhaddis At-Tibai, pengarang Maulid Tibai itu terjadi muhaddis alim benar. Alhamdulillah ulul al-faqir pernah ziarah kubur pengarang Maulid Tibai di Zebih
Zabid Yaman. Al-Habsyi, pengarang Maulid Al-Habsyi juga di Yaman, tapi di Hadramaut, Yaman Selatan. Kalau Maulid dibagi pengarangnya di Yaman Utara, di Zabid. Ada bakubah pada sini. Jadi pengarang Maulid Al-Ibah ini ukur sini ada bakubah ada. Biasa aja sampai membuat tulisan di samping itu Al-Imam Al-Muhaddis Abdurrahman Al-Bibahi. Alhamdulillah, mohon perhatian. Nyaman masalah bakubah ada bakubah itu ada masalah. Ini kurangnya nanti ya. Walaupun kuburnya biasa, tapi kurangnya luar biasa. Nah, luar biasa. Jadi peringatan, kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan bid'ah hasanah, kebanyakan ulama. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib hukumnya. Siapa yang mengatakan wajib? Karena ulun kita berhabar ya. Ulun ada itu mengatakan wajib ya. Nah lain, ini pendapat pengarang Maulid Tibai dalam qasidah walau anna amilna kulla hinin di Ahmad maulidan pada kana wajib. Jikalau kita menjadi sini mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW kulla hinin setiap waktu, setahun sekali ya. Ulah ini setiap waktu mengadakan Maulid Nabi Muhammad niscaya hukumnya wajib. Sanggup kami setiap waktu tahun sekali apa yang duitnya, apalagi setiap minggu, apalagi setiap hari. Nah, itu daripada beliau memandang jasa-jasa Rasulullah SAW. Karena ujar ulama, jikalau bukan karena Nabi Muhammad SAW, kita tidak mungkin beragama Islam. Jikalau bukan karena Nabi Muhammad SAW, ada mungkin beriman kita ini. Bahkan jikalau bukan karena Nabi Muhammad SAW, alam semesta termasuk kita di sini ada diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau ujar Allah Taala dalam satu riwayat Allah berfirman, laulaka lama khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, niscaya alam semesta ini tidak akan aku ciptakan, termasuk kita. Jadi kita ini berkat Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Ada sebuah kisah di dalam kitab Syarahul Anam. Jadi Maulid pindah ulang Maulid Syarahul Anam. Di dalam kitab Syarahul Anam itu ada seorang ulama bercerita, kalau tidak salah Abdul Wahid bin Ismail. Kata beliau, berhari ada di Mesir, misalnya di Mesir, seseorang laki-laki yang mana dia ini setiap tahun mengadakan maulid di rumahnya. Bila datang bulan Rabiul Awal, maka dia mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi di tetangga, di dekat rumah seorang muslim yang setiap tahun mengadakan maulid ini, ada tetangganya orang Yahudi, dua laki ini. Tetangganya dua laki ini orang Yahudi. Dua laki ini berpanggilan, ujar nang bini, kenapa yuk ya? Tetangga kita non muslim itu mengadakan acara senggandalan, habis-habisan mengeluarkan duit. Acara apa yuk di cerita kita? Oh, ujar laki, kami tidak tahu kan. Inya itu mengadakan acara singgandalan, menyembelih sapi, kambing macam-macam, karena dia memperingati kelahiran nabinya.
Dia menyangka nabinya lahir di bulan ini, itu bulan Rabiul Awal. Oh, kayak itu kayak nabi. Ayo, kita pada dasar wali nanti ada belakang sih. Guringan aja kita, guring dua lagi ini orang Yahudi, dua lagi ini guringan. Ada dasar wali, ada dasar wali lain langsung jalan ya. Tak kalau dasar wali ya orang, aku tidak. Nah, boleh kita jadi apa yang bilang ini menistakan agama namanya. Guringan bagi ini orang Yahudi ini. Di dalam tidurnya orang Yahudi ini nang bini tak mimpi, bukan? Nang bini tak mimpi di dalam mimpinya, di dalam mimpi bini orang Yahudi ini tak melihat seorang laki-laki emas luar biasa, penuh kewibawaan, penuh kemuliaan. Dia mimpinya, mimpi orang yang ini, Allah, ini orang yang berdiri tapi Allah, umat emasnya luar biasa, emas, mana penuh kewibawaan, kemuliaan. Diiringi oleh bini orang Yahudi dalam mimpinya, kemana laki-laki tersebut menuju. Oh, ternyata laki-laki tersebut menuju ke sebuah rumah tetangganya yang mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW. Dan di rumah itu banyak orang hadir jamaah menghubungi sini menyambut laki-laki yang penuh kewibawaan dan sangat emas. Lalu bapak bini orang Yahudi ini anak polis sampai jamaah. Baik, betakon ngomong kan, bini orang Yahudi. Siapa laki-laki yang emas itu? Nang penuh kewibawaan, penuh kemuliaan itu siapa sekarang? Nah, itu kembali takut, kayak biar kami takut. Ini adalah Rasulullah, ini adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Itu aja. Ujian bini orang Yahudi ini. Oh, matikan sakarinya. Anu ujian bini orang Yahudi ini. Aku kasih di situ berpandir orang. Aku yang anak bini orang Yahudi anak berpandir di sini. Aku nggak jawab kira-kira. Ujian kami takuni, kamu harus didatangi oleh bini-bini orang Yahudi tadi. Ya Muhammad, orang Yahudinya jangannya orang Islam. Ya Rasulullah, ini orang Yahudi. Ya Muhammad, apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi orang Yahudi? Labbaik. Bahasa kitanya pun apa ada? Bagus banget jawaban Nabi SAW. Orang kafir nih bagi ya Muhammad, biar Nabi apa? Labbaik pun apa ada? Bahasa kitanya ada. Lemah untuk takajud orang Yahudi tadi. Bini orang takut Yahudi takajud. Mendengar jawaban Nabi, itu jawabannya harus benar. Dikira kan demikian nama kabar ada itu ada Labbaik ya Rasulullah. Terus takjub bini orang Yahudi. Ujar bini orang Yahudi ini, kenapa engkau wahai Muhammad mau menjawab panggilan? Apa jawaban Nabi dalam mimpi orang Yahudi? Ujar Rasulullah SAW, aku tidak menjawab panggilan engkau wahai perempuan Yahudi kecuali aku sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qad hadani, sungguh telah memberikan hidayah ke dalam hatimu. Takajutan orang Yahudi, bini orang Yahudi takajud, langsung terbuka hatinya, tergentar hatinya, hendak masuk Islam. Ringkas ceritakan secara panjang lebar asal tergodong. Ini seperti bisa jadi
Jadi ringkas cerita, bini-bini orang Yahudi masuk Islam di dalam mimpi, dalam mimpinya tetamu Rasulullah SAW. Kenapa? Karena awal kali Rasulullah masuk ke dalam rumah orang Islam yang mengadakan maulid. Nah, dari cerita ini, bila kita mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW, Nabi itu hadir. Dalam mimpi ini kan, dalam mimpi orang Yahudi, bini orang Yahudi ini, Nabi itu datang ke tempat orang mengadakan maulid. Walaupun kita tidak melihat. Makanya dalam kitab Maulid Al-Azhar, Yusannu qiyamuna, kita disunahkan berdiri. Kenapa kita berdiri? Karena kita merasakan aura Nabi kita SAW hadir. Makanya disunahkan berdiri. Ringkas cerita, perempuan bini orang Yahudi ini masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hati bini orang Yahudi ini, aku bila bangun guring hendak mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW. Ringkas cerita, subuhnya bangun guring, nang bini melihat lagi kunyok kasih ke kamari, model kayak sibuk. Nang bini ini kan ada kawan aku, bosnya dia sudah masuk Islam. Tapi bangun guring, nang bini melihat lagi kunyok situ model kayak menyiapkan acara. Ditapuni oleh nang bini, oh lagi kok. Oh abahnya, dan abahnya hadiran baiklah. Oh abahnya, kenapa nih? Kunyok. Ada acara apa? Dijawab oleh Nabi, aku ini hendak mengadakan acara maulid Nabi Muhammad SAW. Kenapa nih? Padahal masuk Islam itu mimpinya, dia dalam mimpinya ternyata nama lagi juga dalam mimpi Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya dan masuk Islam, baru kedua masuk Islam. Apa artinya? Bila kita itu mengadakan maulid SAW di rumah kita, di masjid di mana itu akan membawakan hidayah ke kampung kita, membawa barakah, membawa rahmat, membawa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang Yahudi aja dengan barakat tetangganya mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW masuk Islam tetangganya. Di sini kira-kira mudah-mudahan dengan berkat kita mengadakan maulid di tempat ini menjadi sebab saudara-saudara kita yang belum masuk di dalam cahaya Islam dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam cahaya Islam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu diantaranya kalau lihat mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW. Dia mau sedangkan terus ya, kalau nanti baru ada nama ngantuk, jadi isyaratkan aja Assalamualaikum, kedua, ketiga, mantok, nguap, kita liur lagi. Nah itu isyarat waktu itu. Ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Ya Rasulullah, umatku berantakan masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah, umatku berantakan masuk surga. Alhamdulillah. Jadi umat Nabi Muhammad itu berantakan masuk surga. Namun jangan taruh lehimung dulu. Illa man aba, kecuali yang ada hendak masuk surga. Di sahabat Nabi kita SAW mendengar hadis ini bingung, kok ada ya orang yang hendak masuk surga? Aneh. Jangan ada ilaman abad. Umatku berarti masuk surga ya Rasulullah. Ilaman abad kecuali yang ada hendak masuk surga.
Terus saya bingung ya kok masa aja kurang. Nah, kadang-kadang masuk surga, padahal surga itu luar biasa ya. Kalau sebenarnya kita memang di dalam masjid ini, nah di luar masjid kan, anak masuk surga ada. Anak masuk surga ada. Tidak pernah yang kau itu dulu pada nabi, yang kau tahu, nah. Tapi yang nabi ternyata ada anak-anak masuk surga yang menyebabkan luar biasa. Mala ainun ra'at, wala udhunun sam'at, wala khatar ala qalbi bashar. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga, kenikmatan yang tidak pernah terlintas di dalam hati kita ada di dalam surga. Hendak nambah ya, hendak wadai ya, tidak kamu masih terlintas dalam hati. Tak ada pernah terlintas di hati dia ada dalam surga. Di dunia ini kada pernah terlintas. Ada di dalam surga. Makanan, minuman, beramian, semuanya dihalalkan dalam surga. Dalam surga ada khamar. Kita kan di dunia ini ada makan khamar, makan ya minum khamar, minum memabukan ada boleh. Di surga bersungai, khamar itu bersungai. Bikin kok kita lagi, ada usaha makan bubutol lagi. Bikin kok kita begayong, kita situ hendak seorang kamar, ang topi mereng kan. Di surga bersungai, kalau bisa bermiring-miring lagi, kalau bisa bermiring topi mereng, begayong nah, kipok hendak. Tapi di surga itu di dunia ada boleh. Ujar Nabi barang siapa minum minuman keras, minuman keras nih, minuman yang merupakan di dunia ada minum lagi akhirat. Jadi mulai hendak minum di akhirat yang bersungai, nah sepuasnya mencampur kalau sekali surga aja. Dunia kayak gitu ditahan di surga. Nah, ada lagi sungai susu bersungai, pegembangan. Kita di sini mau parah dulu. Terus sungai cuci kok dia lagi. Sungai madu bersungai, aku sama cari kohtan sana, bersungai. Nah, luar biasa. Surga apa? Kisah dia kalau kisah apa? Nah, bidadarinya ulang, kisah bidadari tak nanam. Itu dingin kan? Ada ibu-ibu pak, ada orang kita. Jadi ibu dengan kisah bidadari. Bidadari itu luar biasa emasnya. Nah, entasnya emas benar lah. Nah, mau disahakan rinciannya kita beri ibu-ibu. Namun tenang aja ibu-ibu. Mau dia masuk surga, para ibu-ibu berdatang amin. Ada amin akan. Mudah-mudahan ibu-ibu kita masuk surga amin. Insya Allah dia lebih bungas dari sini. Amin akan. Jadi ya Rasulullah ada manusia yang ada masuk surga. Sahabat kebingungan. Waman yang ya Rasulullah siapa manusia akan hendak masuk surga? Maksudnya mana surga terhadap? Apa jawaban Nabi SAW? Man ata'ani dakhala jannah, wa man 'asani faman aba. Siapa yang menjalani paasyan lawan perintah, mengamalkan sunnahku, maka orang itu masuk surga. Pastian sama Nabi, perintah Nabi dilaksanakan, larangan Nabi ditinggalkan, pasti masuk surga. Man ata'ani dakhala jannah. Siapa paasyan sama Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka pasti masuk surga. Apa perintah Nabi? Perintah Nabi apa? Sembahyang lima waktu, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Pun wajibnya, paten-patennya, belum lagi sunnah-sunnahnya. Sunnah Nabi, baca Quran, baca salawat, sembahyang sunnah, puasa sunnah, dan yang lain-lainnya. Mulai dari nawajib sampai sunnah-sunnahnya kita jauhi sampai ke mati. Dan kalau jannah masuk surga,
Mudah-mudahan kita sebenarnya di sini termasuk orang-orang yang taat kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kita dimasukkan ke surganya Allah Taala. Amin. Wa man asani faqad aba, ujar Nabi, siapa yang ada maksiat lawan aku, maksiat dengan Rasulullah SAW, faqad aba, itulah orang yang ada hendak masuk surga. Ujar Nabi sembahyang sekalinya, bertamat sembahyang pulang. Sembahyang 5 waktu ya. Sallu kama ra'aitumuni usalli, Nabi sembahyanglah kalian sebagaimana aku sembahyang, nuruti aku sembahyang. Kayak bagaimana nuruti Nabi sembahyang? Ya, jangan kita belajar dengan guru-guru kita, para ulama kita, kiai kita, sehingga kita tuh sesuai dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini kada kali ilmu kali sembahyang. Kali bertamat sembahyang. Nah, ini kada pas ya, nama Nabi namanya. Nah, ini jelas saya sudah. Nah, ada masuk surga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami menyuruh puasa, ada puasa dan lain-lainnya. Nah, bisa mengiaskan. Mudah-mudahan kita terhindar daripada orang yang abad tadi yang kada hendak masuk surga, kita masuk orang dan dimasukkan kepada golongan yang maasnya sahabat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat rahimahumullah. Orang yang cinta kepada seseorang pasti dia selalu menyebut-nyebut orang yang dicintainya. Man ahabba syai'an, artinya bila kita cinta dengan Nabi Muhammad SAW, otomatis untung kita ini, lidah kita ini rancak menyambat keelokan keindahan Nabi Muhammad SAW. Hati kita ini irtibat bukti kita ya Allah. Menyambat rancak ingat bahwa Nabi. Ada seorang Habib, kalau tidak salah nama beliau Al-Habib Abu Bakar Al-Abbas. Beliau ini guru patah Syekh Fukuh Habib Ali Al-Habsyi, Sahibul Maulid. Beliau berkata ujar sini, ini tanda sini cinta banget bahwa Nabi Muhammad. Law ghaba anni Nabi sallallahu alaihi wasallam farqata'in ma adatu nafsi minal muslimin aw kama qala. Ujar beliau, seandainya di matanya kandidat Nabi Muhammad SAW, aku hukumkan diriku ini adalah orang yang ada Islam. Apa artinya? Tuhan sini mani ujarnya artinya sini selalu ingat Nabi Muhammad SAW. Setiap waktu, setiap saat kada pernah lupa lawan Nabi Muhammad SAW. Lidahnya, telinganya, tanda bukti kita bahwasanya kita cinta kepada Nabi. Apalagi ini hari Jumat. Tadi sekarang berada di hari Jumat. Ya Rasulullah, aksiru minas salati alayya lailatal jumu'ati wal yaumil azhar. Ya Rasulullah, banyakilah, jangan sedikit banyakiakan bersalawat atasku, kata Rasulullah. Wabil khusus di hari Jumat, malam Jumat tadi, yaumil azhar dan hari azhar, hari Jumat diperbanyaki ya Nabi. Kenapa diperbanyaki? Dalam hadis yang lain, man aktsara as-salata alayya fi hayatihi amara Allahu jami'a makhluqatihi an yastaghfiru lahu ba'da mautih. Ujar Rasulullah SAW, barang siapa memperbanyak salawat kepadamu waktu hidupnya, kita bersalawat kan juga mati waktu hidupnya. Barang siapa banyak bersalawat kepada waktu hidupnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala
menyuruh semua makhluknya memintakan ampun untuknya ibadahnya mati. Selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di hadis yang lain, akhirus salat alayya wa inna salatakum nurun fil qabri wa nurun fis sirat wa nurun fil jannah. Dibanyak salawat kepadaku, karena salawat kamu itu akan menjadi nur di dalam kubur kamu, menjadi nur di tiang siratal mustaqim, menjadi nur di dalam surga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Seperti hadis tadi. Namun seperti hadis ini, mohon maaf ibu-ibu sekalian, khusus bapak-bapak. Hadis ini, di hadis yang disebutkan, aktsarukum alayya salatan aktsarukum azwajan fil jannah. Ibu guru-guru ini tak artinya. Ini khusus, maaf ibu sekalian, khusus para wanita. Ya Rasulullah, orang yang paling banyak bersalawat kepadaku adalah orang yang paling banyak istri di dalam surga. Jadi siapa hendak banyak bini di surga, banyak juga salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di dunia kita perlu banyak bini. Hanya berjuang menguyak binian, nak ini, dapat dan pasukan takut istri juga ya Allah. Ada bau banyak bini seikung kan? Apa mau sih? Bila ada banyak bini surga aja, ini apa ini caranya? Bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Anak lelaki mungkin gini, bro, kamu alif. Kalau kayak bini, yang bersalawat 100, 200, 300 ini, 500, 1000 ini. Di surga itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5 bini kan ada. 100, 200, 300 ini. Berarti ini apa misalnya? Nah, di surga tadi kan misalnya malah air merangat, walau udun sangat, walau kami besar, ada pernah terlintas di hati. Tak banyak manusia di dunia, tak banyak ini 100. Ini 100 tak banyak nanti. Empat yang ada terbayang, terus 4, 2 kan? Terbanyak, apa mau komentar ya? Ini 2 yang terbanyak, ini 100. Bahkan dalam tafsir Sawi, syarah tafsir jalan lain yang sebuah salam tafsir Sawi pada tahun ini dalam tafsir. Ini seekor lalangkian berapa? Maaf ini yang berulang 12.100 ini nyala 12.100 sambung kanan 12.100 ada 12.100 TV. Oh maaf banyaknya setiap malam setiap waktu. Kalau kau dipikirkan ya kalau kebanyakan nih kebanyakan itu kebanyakan sampai gini aja, itu disuruh kan. Namun jangan dihiri di dalam surga itu tidak ada lagi namanya cemburu. Di dunia ini ingin banyak berbuat, hanya ingin ini mau bidik, kemudian mau bidik, lewat di tengah rumah, ini melihat, anak ini membawa bininya, kemudian mau bidik, bidik ke rumah. Mau main di sini. Padahal itu mau bidik orang. Dikira kita carakan sepakat. Baik bidik cemburu. Di dunia. Kenapa yuk? Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam hadis Allah Taala berisi 100 rahmat. Rahmat Allah Taala itu ada terhingga. Rahmat Allah Taala ada terhingga. Tidak terhingga banyaknya. Termasuk rahmat Allah Ta'ala Nabi Muhammad SAW. 100 Allah Ta'ala isi mi'ata rahmat, 100 rahmat. 1 dari 100 dianggap di dunia.
100 rahmat sebutin diadakan dunia. Jadi kita sedunia ini satu rahmat aja. Gua lagi ini bakasih sayang, binatang bakasih sayang, semua makhluk bakasih sayang, sebutin rahmat aja. Jadi dibagi sebenarnya saya sebutin rahmat aja. Berkat rahmat boleh kayak gini. Sama ulang ya. Sebutin rahmat aja. Sebutin rahmat itulah ya Rasulullah. Apa namanya? Binatang itu yang ada hakun menjejak anaknya dengan berkat satu rahmat ini aja. Nang 99 kemana anak? Ya Rasulullah, nang 99 nanti di surga kainan. Surga. Jadi kenapa ini? Panjang dulu benar aja. Sebutin rahmat aja diberikan di dunia. Tapi sampai ya. Sebutin rahmat itu. Kita di surga 99 bayangkan langsung satu rahmat aja dengan kita berharap kasih sayang itu bisa ibu lawan anak kasih sayang, anak lawan ibu lawan pintar kasih sayang, satu rahmat aja. Bayangkan 99 nanti di surga yang ada dari 60 ada dari hilang deh yang belum ada dari. Nah, kisahnya supaya paham dong. Supaya paham. Bapak, Ibu hadirin wa hadirat rahimahullah. Ini panas sudah berdiri nah. Ya Pak, sadar ekonomi. Terakhir, kalau tutup dengan sebuah kisah. Jadi ada suatu riwayat, ada beberapa riwayat, namun ada satu riwayat menceritakan kenapa Burdah, kenapa pengarang Burdah. Syekh Muhammad Al-Busiri beliau mengarang Burdah. Kenapa beliau mengarang Burdah? Qala ya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Burdah. Kenapa? Syekh Muhammad Al-Busiri mengarang Burdah. Dalam satu riwayat, ada beberapa versi riwayat, namun kalau mengambil dalam kitab Al-Qawaid Al-Mukhtarah diriwayatkan bahwasanya pengarang Burdah Syekh Muhammad Al-Busiri ini beliau anak satu sabalah lumpuh. Sabalah ini lumpuh, jadi satu mulai hari sudah ada walinya. Sapalu badan sini lumpuh. Obat kasih kamari. Mukar takanan ada mau amping. Bersatu ini ada mau amping. Kasih kamari sampai para dokter. Alhamdulillah ada sampai lagi mau demikian. Akhirnya